Ciao, Buenaventura a Italia. Selamat datang di Roma. Kembali lagi bersama saya yang akan menaklukkan lautan Eropa nih. Kemarin kita sudah menaklukkan lautan Amerika dengan cruise dari Orlando. Sekarang mau naik cruise lagi di Eropa. Jadi bakal keliling 8 hari dari Italia, Rome, muter-muter Spain, Florence, pokoknya ya sampai Italia lagi. Jadi trip kali ini adalah temanya mau cruising, mau kasih lihat kalian cruise kalau di Eropa tuh kayak apa dan se-worth it apa. Soalnya lu bayar sekali udah dapat banyak negara. Dan untuk menuju cruise-nya itu pertama harus terbang dulu ke Rome dari Jakarta. 13 jaman dari Jakarta, gua ke Singapura, habis itu Singapura ke Rome. Itu 13 jam. Nah, begitu sampai di sini, buat masuk ke cruise-nya itu lu harus siapin yang namanya pre-cruise apa? Untuk menikmati cruise-nya, lu harus siapin pre-cruise preparation. Yang pertama, lu harus download app-nya. Namanya adalah Royal Caribbean App. Lu bisa cari di Apple Store atau di Play Store. Setelah lu download app-nya, lu harus online check-in dulu nih. Biar apa? Biar memudahkan hidup lu. Tinggal ikutin aja prosesnya, isi data, semua foto, abis itu beres. Kalau udah beres check-in, lu langsung dapet sale pass-nya. Ini tinggal lu tunjukin aja nanti buat check-in. Nah, selain itu, lu juga harus apa nih? Ini ada tips buat kalian. Ini namanya pre-cruise saving. Jadi kalau lu mau menghemat pada saat cruising, kan lu bisa makan, bisa ke restoran atau beverage package gitu. Lu bisa ada namanya pre-cruise package gitu yang lu harus pesen sebelum cruise-nya sailing gitu. Jadi sebelum 4 hari sebelumnya maksimal lu harus booking biar lebih murah, bisa diskon. Kayak gini lu tinggal cari aja misalnya apa ya, beverage package kayaknya oke nih gitu. Lu tinggal cek aja tuh ada 40% pre-cruise saving, tinggal pencet aja dari $110 jadi $65.98. Cukup hemat kan? 40%. Tinggal lu lihat-lihat aja, tinggal purchase kalau mau. Ini biasanya ini tuh rebutan karena orang tuh mau cuan gitu. Tinggal lu pencet reserve now misalnya. Jadi ini banyak banget saran gua kalau lu emang udah tahu mau apa, lu plan biar lebih hemat gitu. Nah, sama yang paling penting adalah internet. Karena di cruise itu kan lu di laut, jadi nggak bakal ada internet. Lu harus booking internet nih, namanya internet. Jadi dia namanya adalah Foom Surf and Stream Internet Package tuh. Jadi ada pilihan-pilihannya, lu tinggal purchase aja nih misalnya 25% off or save more per additional device tuh. Tinggal purchase karena kalau lu mau connect ke dunia luar ya butuh internet. Tapi kalau lu mau healing di cruise aja, nggak usah pakai internet. Itu dia pre-cruise tips biar kalian tidak ribet dan cuan kalau lagi mau cruising. Selain itu juga yang harus lu siapin adalah satu, lu harus punya visa Schengen. Karena kita di Eropa, kita butuh namanya visa Schengen. Dan untuk apply visa Schengen itu, gua saranin jauh-jauh hari biar nggak mepet, biar dapet tanggalnya, biar bisa sesuaiin sama jadwal tanggal cruise lu. Dan tenang aja, kalau misalnya kalian takut nih visa bakal ditolak, aduh visa Schengen susah nih bakal ditolak, gak usah khawatir. Pakai Traveloka itu ada visa protection guys. Jadi kalau visa kalian nanti ditolak, bakal ada garansinya. Jadi kalian aman, tenang, nggak usah pusing. Semua pakai Traveloka. Emang terbaik. Dan sekarang gue udah ready untuk explore Rome dulu karena kita ada 1 hari di Rome, baru nanti naik cruise-nya. Nah, untuk menuju Rome-nya itu kalian ada 3 taksi online, shuttle atau naik kereta. Gue saranin naik kereta. Belinya di situ. Jadi ada kayak loketnya, kalian tinggal beli aja. Cepet 30 menit langsung langsung kita explore Roma. Roma. One espresso. Guys, espresso pertama di Italia ini. Jadi ada tekniknya. Jadi lu tuh kalau minum espresso di Italia harus berdiri biar lebih murah. Dan ada tekniknya nih. Tekniknya adalah lu aduk dulu kremanya. Terus diginiin. Taruh. Terus lu minum. Nice. Gila. A shot of espresso pagi-pagi dijamin melek. Espresso kan emang ekstraksinya tuh kopi yang diekstraksi dengan sangat cepat, yaitu 25 detik atau berapa tergantung. Jadi itu bener-bener teknik kan, tempernya harus gimana, nge-ekstraknya gimana, terus biji size-nya gimana. Jadi itu konsep mereka tuh minum cepet, melek, jalan gitu.
Yes, jadi gua udah beres. Emang super hektik banget di dalam karena emang kalau lu berdiri itu konsepnya tuh grab and go. Jadi kayak minum espresso untuk morning shot ceklek, lu pergi langsung aktivitas. Dan kalau lu berdiri itu lebih murah dibanding kalau lu duduk. Biasanya kalau lu duduk nambah 1 euro. Sedangkan kalau lu kayak tadi gue berdiri ceklek itu lebih murah 1 euro. Jadi emang di sini konsep kayak gitu guys. Kalau lu mau jadi lokal, menikmati espresso pagi-pagi, ya emang harus di standing gitu. Oke, kita lanjut lagi buat keliling-keliling Roma ada apa. Yuk. Di belakang gue ini ada namanya Trevi Fountain. Kenapa namanya Trevi? Karena dia terletak di pertigaan jalan. That's why Tre3 V pertigaan jalan. Jadi pokoknya intinya pertigaan jalan, makanya namanya Trevi Fountain. Dan ini tuh sudah dibangun dari abad 19 dengan gaya barok style. Dan tradisinya, jadi orang tuh kalau kesini tuh mau lempar koin gitu loh, pling-pling, biar apa? Biar hoping kalau habis lu lempar koin lu bakal balik lagi ke Roma gitu. Dan fun fact-nya ada sekitar per hari kurang lebih bakal ada tuh 3.000 euro hasil dari koin yang dilempar gitu. Dan biasanya hasilnya tuh disdonasi ke charity gitu. Menarik. Salah satu tempat yang harus dikunjungi juga kalau kalian di Roma, apalagi kalian cuma punya waktu sebentar, harus set. Oke, begitulah Trevi Fountain guys, menarik. Ya, jadi dewa yang di belakang yang di tengah itu tuh sebetulnya Octanus, bukan Neptune. Jadi Octanus tuh lebih tua dari Neptune. Jadi orang tuh suka salah sangka kalau itu tuh dewa Neptunus, padahal itu Octanus. Kenapa disalah sangka? Soalnya posturnya patung itu mirip pada janggut gitu loh, padahal beda. Next stop adalah Colosseum. Di belakang gue ini udah ada Colosseum, salah satu dari 7 keajaiban di dunia. Menarik banget. Kalau kalian lihat dari depan, fasadnya ini, tuh lihat kayak kolom-kolom gitu ya, dan dia tuh bisa menampung 50.000 sampai 80.000 orang. Dan dulu ini adalah tempat di mana pertarungan gladiator terjadi dan juga Julius Caesar berantem di sini. Untuk masuk perlu tiket, tinggal beli online, semuanya gampang. Let's go, kita explore Colosseum. Nah, sekarang gue ada di dalam Colosseum nih. Ini first level, jadi kalian tuh bisa ngeliat glimpse interior Colosseum tuh kayak apa nih. Gila. Dan ini tuh ya, udah ada dari zaman, pokoknya lama banget dah. Nah, sekarang gue udah ada di second floor dari Colosseum. Di sini tuh kalian bisa lihat semua seating arrangement, arenanya. Jadi kayak yang di bawah itu biasanya tuh ditutup pasir. Jadi buat orang bertanding tuh di situ ada gladiator, ada apa semua di situ. Dan kalau di belakang itu juga ada seating arrangementnya di mana disesuaikan sama kasta kalian gitu. Jadi makin susah itu makin jelek viewing pointnya gitu. Ini kelihatan semua bentuknya kayak gini, dan ini tuh sudah ada dari tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian, dan bisa menampung sampai 80.000 orang. Bayangin 80.000 orang ada di sini. Ya ini cikal bakal stadium. Jadi banyak banget di sini tuh dipakai sebagai tempat bertarung. Terus jadi kalau kalian nonton film yang perang-perang tuh yang zaman Julius Caesar, nah itu tuh berantemnya di bawah sini, di arena ini. Arena itu ditutup pasir semua, bawahnya kan ada underground, itu buat persiapan. Di atasnya pasir buat berantem gitu di situ. Nanti berantemnya tuh to the death. Tapi kalau kalian nggak mau mati, kalian bisa angkat tangan. Nanti kalau kaisar yang kasih pardon, ya diizinin gitu, tergantung kaisarnya. Nah terus kenapa ini tuh akhirnya hancur? Karena ya ada gempa bumi, makanya bagian selatannya tuh hancur runtuh. Nah setelah Kaisar Roma jatuh kan ini nggak dipakai lagi tempatnya. Jadi orang-orang tuh ngambilin batunya, beberapa batu diambilin tuh buat ngebangun gereja, ngebangun tempat-tempat lain gitu. Menarik. Sebelum ke cruise, mau makan makanan khas Italia dulu, pasta. Karena kita lagi di Roma, jadi pesen 2, cacio e pepe sama carbonara.
KKPP itu paling simple, cheese and pepper, dan kalau carbonara tuh tambahin bacon sama egg. Jadi pertama itu pastanya adalah ini KKPP, kita cobain kakaknya dulu. Jadi ini yang lahir duluan guys di Roma. Ini yang paling khas dari Roma, ini yang lahir duluan. Jadi kita makan kakaknya dulu. Ya, rasa keju pecorino romanonya bener-bener kencang banget. Asinnya berasa, gurih keju juga, kayak wanginya juga langsung ke hidung. Dan peppernya juga pas. Jadi dua makanan ini adalah makanan yang khas dari Romans. Ini pertama yang keju sama pepper. Sekarang kita mau cobain yang adiknya. Dan adiknya ini carbonara, pakai bacon sama egg. Kita coba langsung. Jadi carbonara yang sejati itu menggunakan telur guys, pakai egg yolk. Sebenarnya rasa agak mirip, cuma yang ini yang jelas lebih creamy karena pakai egg yolk. Dan biasanya orang pikirkan carbonara pakai bacon. Salah, yang sejati adalah pakai guanciale. Guanciale itu bagian pipi dari pork. Biasanya di render sampai fatnya keluar, baru diaduk. Jadi emang sebelum ke situ kan kalian dapat jatah untuk explore Rome sebentar. Saran gua, kalian ke tempat-tempat yang emang key point-nya sama cobain makanan-makanan dari khas Roma biar komplit gitu trip kalian. Ya udah, quest-nya sudah selesai, sudah makan pasta. Let's go, kita cruising. Selamat datang di Allure of the Seas. Jadi buat nyampe ke Allure of the Seas dari Roma, kalian tuh harus naik tren dulu. Jadi beli tiketnya dulu di stasiun Rome Termini. Habis itu kalian cari yang tujuannya Civitavecchia. Saya lupa. Civitavecchia. Itu dia. Pokoknya kalian beli dan trennya itu kurang lebih 1 jam dari Rome sampai Civitavecchia ini. Habis itu kalian naik, itu kan baru sampai stasiun, baru naik taksi ke portnya. Habis itu proses boardingnya kayak biasa, kalian tinggal kasih pasport, terus boarding pass kalian, terus next sama mbaknya, masuk deh, nyampe di kamar kalian gitu. Dan tadi juga bagasinya juga tinggal ditaruh aja, nanti dianterin gitu sama pegawainya. Ya. Dan ini kamarnya yang gue pilih itu adalah tipe stateroom yang balcony, bisa ada balcony-nya, terus bisa ngelihat ke laut nanti. Nah, kuncinya itu udah ditaruh di depan pintu. Ini dia kamar kita, 698. Welcome on board. Jadi kalau kalian nyampe, jalan aja langsung ke lantai kalian yang udah ada di boarding pass-nya kamar berapa, terus ambil kuncinya, terus udah deh, dan kamarnya siap dinikmati. Dan sekarang kita room tour kamarnya nih. Oke. Nah, kamarnya seperti ini guys. Ini yang double bedroom, jadi ada kasur ini gede loh. Ini gede nih. Bisa, ini tuh bisa buat, bisa nggak ya? Bisa, kita bisa set ke situ. Itu untuk menunjukkan seberapa besar kamar ini guys. Aman banget. Terus di sebelah sini juga ada sofa bed, ukurannya cukup besar ya. Ini gue tinggi 177. Ada kamar mandinya juga, jadi kalian tinggal di sini tuh santai aja, tinggal pesen, duduk, nikmatin. Dan cruise itu tuh enaknya apa? Kenapa tuh gue suka banget cruise? Karena kalian tinggal beli satu, tapi kalian bisa keliling berbagai negara tergantung tipe cruise yang kalian pilih dan juga rute yang kalian pilih gitu. Intinya kalian tuh bisa keliling berbagai negara sekaligus dan dapat fasilitas premium hanya dengan satu trip. Itu mengapa saya sangat suka dengan cruise. Nyantai, dapat berbagai negara, makan semua banyak yang gratis, fasilitas juga banyak yang gratis, banyak aktivitas, jadi kayak enjoy life gitu. Dan ini adalah balkonnya. Kalau kalian pesen yang state balcony room, dapat balkon kayak gini, jadi enak banget bisa ngelihat laut, ngelihat pemandangan. Dan kalau kalian mau pesen juga udah pasti pesennya di mana? Di Traveloka. Karena di Traveloka itu kalian banyak banget diskon sampai dengan jutaan rupiah untuk staycation. Staycation, barang pasangan, barang temen, barang keluarga. Dan kalau di Traveloka juga enaknya apa? Banyak pilihan rute. Habis itu juga harga pasti harga terbaik sama pembayaran itu fleksibel. Jadi kayak udah nggak ada alasan lagi kalian nggak cruising dengan pesanan tuh pakai Traveloka. Udah best. Oke. Habis ini gue bakal ajak kalian untuk ship tour untuk ngeliat ada apa aja sih di Allure of the Seas sama facility yang bisa kalian dapetin kalau kalian nge-cruise gitu. Let's go.
Ini juga tips buat kalian yang mau cruise di RCC, di kapal-kapalnya RCC, kalian tuh harus download apps, namanya RCC Apps, Royal Caribbean Apps. Ini penting kenapa? Karena dari apps ini kalian tuh bisa booking semua yang kalian mau, terus bisa tahu kalian mau ngapain, terus ada jadwal-jadwalnya, ada daily planner, terus juga ada apa nih, map. Itu map penting banget karena kalian 80% menurut gua akan nyasar. Nah, ini cruise udah jalan nih, udah goyang. Untuk akses ke app-nya itu kalian butuh connect ke wifi-nya yang ada di kapal ini. Dan kayak yang kemarin udah gua bilang, sebelum cruise kalau kalian mau terhubung ke dunia luar, kalian tuh harus beli wifi-nya yang juga belinya tuh di app gitu. Jadi tuh kalian kalau connect wifi bisa akses app-nya, tapi nggak bisa internet. Jadi kalian harus beli lagi gitu. Karena kemarin kan gue udah beli tuh internetnya pas pre-cruise, ini gue bakal aktifin nih. Gue ajarin cara aktifin internetnya. Pertama, lu harus connect ke wifi-nya dulu. Habis itu tinggal ikutin aja, sign in, bikin username. Nah, ini habis itu ada pilihannya nih yang udah prepaid, tinggal di next aja. Oke, beres. Bisa terhubung ke internet. App-nya menurut gua ini penting banget nih, wajib. Kalau kalian tidak download app-nya, kalian akan menyusahkan diri sendiri. Tips selanjutnya ini ala gua ya. Kalau gua hari pertama cruise itu gua akan hunting nih tempat-tempat mana, aktivitas mana, restoran mana yang mau gua mainin. Gunanya apa? Biar nanti hari kedua, hari ketiga, hari keempat gua udah tahu langsung gua kasih set gitu, dan gua udah booking ini karena kan bisa reserve. Takutnya kehabisan, jadi udah hari pertama keliling nih, set ada apa, lihat oke gue mau, hari kedua gue mau kesini, hari ketiga gue kesini, hari keempat kesini. Nah itu biar kalian bisa enjoy cruise-nya tuh lebih maksimal gitu, efektif. Jadi cuan semuanya dicobain. Ya udah gitu aja. Sekarang gue mau istirahat dan nunggu besok untuk keliling Naples. Mantap. Kalian pikir tadi Naples? Bukan guys, ini adalah Central Park-nya dari Allure of the Seas, ada di lantai 8. Sekalian mau sarapan dulu. Jadi ada Central Park di sini yang direplicate kayak taman, terus banyak kafe-kafe dan tempat sarapan yang namanya Park Cafe. Ini gue udah pesen ada smoked salmon pakai cream cheese, ada onion sama tomato sama cinnamon Danish. Kalau gue sebutnya cinnamon roll. Smoked salmonnya buat sarapan, kita makan langsung. Pagi-pagi makan bagel sama salmon sama cream cheese, breakfast yang pas gitu, nggak terlalu kenyal, nggak terlalu kurang, pas aja. Ini cocok banget buat ngisi perut sebelum nanti kita bakal turun dan explore Naples sama Sorrento. BTW Park Cafe itu udah included, jadi free makannya. Itulah enaknya cruise, sarapan sebelum jalan-jalan nanti ke Naples sama Sorrento tuh udah makan gretong gitu. Jadi hemat guys, cuan. Oke, kita bakal turun, silakan enjoy Naples dan Sorrento. Sorrento. Ya, sekarang kita lagi ada di kota Sorrento. Jadi gue mau explore kota Sorrento nih. Dari cruise itu kalau lu menuju sini ada 3 cara. Pertama, lu bisa naik ferry, naik taksi, atau naik train. Tapi tips dari gue biar convenient dan cepat, itu mending lu naik ferry aja. Sorrento menurut gue tuh kota yang ada di Italia Selatan yang cantik sih, karena dia kan tipe kotanya tuh yang dibangun di tebing-tebing gitu. Jadi kayak arsitekturnya begini, diagonal. Jadi view-nya tuh langsung lihat laut sama teluk gitu. Jadi kayak bagus begitu, kayak sah gitu. Jadi kota ini dulunya tuh kolonial Yunani, abis itu tuh baru jadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Makanya bisa kelihatan dari arsitektur kota-kotanya dan jalannya itu yang nggak terlalu gede, tapi isinya tuh banyak vendor lokal artsy. Nah, desas-desusnya nih, kota Sorrento itu dinamain dari dewa Yunani. Kalau kalian tahu dewa Yunani namanya Siren, dia tuh suka ngegodain pelaut. Nah, makanya dikasih namanya Sorrento gitu. Kan ini dekat laut, jadi dewa Yunaninya Siren ngegodain pelaut, jadilah Sorrento. Katanya, mitosnya. And I wish you happiness, but sometimes I wonder why. Nah, sekarang gue ada di Corso Italia. Ini tuh kayak sepanjang jalan, baik toko-toko kiri kanan. Mirip pasar baru, tapi bangunannya ala Yunani dan Romawi. Ini kalau lu mendengar definisi arsitektur Italia ya, kayak gini nih. Nah,
tadi kan Corso Italia. Nah, ini adalah Piazza Tasso. Jadi Piazza Tasso kalau jalan lurus tuh ke Corso Italia. Dan kalau Piazza Tasso ini tuh alun-alun sebelum menuju ke situ. Ya, ini mah ya apa ya? Kayak apa ya? Kota tua kali ya, tengah kota tua gitu yang konekin banyak-banyak tempat gitu. Selain arsitektur dan budayanya, Sorrento itu juga tempat lahir dari limoncello. Karena di sini lemonnya tuh super gede, kulitnya tebel-tebel, jadi tuh aromanya kayak panjang dan kuat banget. Dan sekarang gue mau langsung cobain, ini adalah hasil-hasil dari lemon, olahan lemon. Jadi ada limoncello. Ini ternyata shot guys. Ada persenan, dan ini yang sorbetnya, lihat. Ini bawahnya buah lemonnya segede ini coy. Langsung kita cobain aja sorbetnya. Wah, ini lemonnya sih seger ya. Ini bisa jadi challenge makan lemon tapi nggak boleh ngerungut. Sekarang kita cobain limoncello. Cheers. Ciao, order here or? Do you want to sit inside? Yeah, oke. Dan sekarang udah sampai di Napoli untuk cobain pizza. Jadi di sini tuh adalah tempat lahirnya pizza Margherita. Dan gue udah order pizza. Ini juga udah ada apa nih? Gue lupa namanya. Nanti gue tulis aja. Ini ada risotto goreng sama ada pasta goreng. Jadi kayak bukan goreng sih. Jadi kayak dikuak-kuak gitu jadi satu jadi kayak perkedel terus digoreng. Kalau perkedel kan ada kentang. Kalau ini nasi sama yang ini pasta. Nggak tahu siapa, udah kita coba aja. Ya definisi lu pesan risotto di restoran Itali nggak bulut-bulutin terus digoreng. Next ini gue nggak tahu apa nih. Yang tadi risotto mungkin sekarang spaghetti goreng. Kayaknya dia pakai bechamel, spaghetti sama topping bolognese itu terus digoreng, dikuak-kuak digoreng, dikasih tepung. Sekarang ke main course-nya, pizza. Ini gue udah pesen yang pakai margherita sauce. Ini ada mozzarella sama basil. First bite pizza margherita langsung di negara asalnya. Mereka emang jago ngolah tomato sauce-nya sama adonannya. Nggak terlalu bouncy, nggak terlalu chewy, kayak pas aja gitu, nggak terlalu bready juga. Kayak mereka tuh antara chewy, bouncy, bready di tengah. Lu kalau ke Naples atau Napoli nggak makan margherita selesai, ada yang kurang gitu. Trafloca. Perfecto. Thank you man. Udah selesai keliling Sorrento dan Napoli. Sekarang mau balik kapal. Itu aja, see you. Besok bakal explore kapal, lihat apa aja, main apa aja. Sampai jumpa di hari ketiga. Selamat datang di hari ketiga. Hari ini kita bakal cruising seharian dan gue bakal ajak lu untuk cobain semua activity yang gratis-gratis. Yang pertama, gue mau main ice skating dulu. Karena gue jago ski, harusnya gue jago ice skating. Guys, ice skating biasa. Kagak bisa. Ini gimana caranya ya? Bro, gimana bro? Thank you for your attention and enjoy ice skating. Karena tadi gue jago banget main ice skatingnya, jadi lapar kan, terlalu banyak energi yang keluar. Mau makan siang dulu ini di Windjammer Restoran. Dan ini free. Guys, ini gue udah pesen ada ayam. Hari ini intinya full protein untuk makan siang, kita cobain.
Makanannya itu agak mirip-mirip sama Utopia. Ya emang enak gitu, makanannya proper. Intinya kalau kalian nge-cruise, nggak usah takut kelaparan. Malah yang harus kalian takut adalah takut kekenyangan. Itu dia guys. Karena almost 24 jam gitu kalian bisa makan. Kalau nggak ada makan berat ya snack gitu. Dan di sini tuh makannya tuh macam-macam. Jadi tiap hari tuh ada yang specialty dish-nya. Hari ini apa tadi ya? Gue belum lihat, gue lupa. Dan tiap hari tuh makanannya ada macam-macam. Kayak tiap hari tuh dia set up gitu specialty dish-nya apa. Pokoknya intinya udah pasti ada Asian, international tuh udah pasti ada. Western udah pasti ada. Asian juga ada. Jadi kalau cari nasi udah pasti ada. Dan Windjammer itu cuma salah satu dari restoran yang free. Nanti kita bakal cari lagi. Kita bakal cobain semua restoran yang free, kita sikat-sikatin. Menarik, oke? Let's go, kita explore. Ada apa lagi? Karena jam 3, gue mau main escape room. Bayangin, di dalam terus ada escape room. Udah escape from reality, sekarang escape lagi. Mantap. He's like, which one is it now? What I'd like to do, I know we've said our names, but just so we go Our round together. objective is to make sure all systems are prepared, work together as a team. Maybe do the letters. Okay, Telmu. Wait. Oh, it's message. Guys, Royal Escape Room wajib coba, ini seru banget. Ini berbayar tapi worth it banget. Mau snack dulu guys. Hot dog. Perfect, thank you. Jadi emang di sini aktivitasnya itu nih kayak di belakang gue lagi ada trivia night, trivia evening. Soalnya masih sore, jadi kayak ada trivia gitu ngisi-ngisi. Lu bisa ikutin, tapi gue mau menikmati hotdog gue yang tadi udah gue makan. Gue pesen. Kalian gak usah pusing mencari mall. Udah ada di deck 5. Semuanya ada. Makan, belanja, bar, kafe, semua ada di sini. Ini apa? Sorrento. Makanya namanya Sorrento. Karena ada pizza ternyata. Makan lagi. Ice cream. Guys, kemarin di YouTube of the Seas, zipline-nya itu belum nyala. Sekarang udah nyala nih di Allure of the Seas. Langsung mau gas main zipline. Pendek sih. Cium gitu doang. Wait. Oh. You cannot go with that. Wait, what? Mantap, bro. Guys, ada Broadway di dalam kapal. Sekarang gue mau nonton Mamma Mia. See you on day 4 udah gelap. Bye-bye. Buenos dias, Barcelona. Itu mah Italia, salah aksen saya. Jadi sekarang sudah sampai di Barcelona. Ini turun lagi hari hari keempat mau keliling Barcelona. Mau lihat-lihat aja karena kesini cuma sekitar dapat 7 jam. Nah buat kesini gampang banget, lu tinggal turun port. Habis itu naik cruise bus. Jadi ada cruise bus di terminal portnya situ. Dan tips dari gua, kalau pas lu turun, lu lewat yang terminal B. Itu lebih sepi jalan. Nanti ada cruise bus, lu beli tiketnya di dalam busnya langsung sekitar 4,5 euro itu PP gitu. Nanti nyampainya di ini kayak poinnya gitu, baru lu jalan kaki masuk train terus buat keliling. Oke, let's go, kita explore Barcelona. ¿Por qué no? Garcia. I'm from Spain. Salah aksen lagi. Rusia. No, we're heading to the train station to ride a train to the city to explore Barcelona.
Catherine. This is the Basilica, nggak tahu namanya. Destinasi pertama adalah Sagrada Familia. Ini adalah salah satu ikon dari kota Barcelona. Jadi kalau Paris punya Eiffel Tower, Barcelona tuh punya Sagrada Familia. Ini tuh gereja yang dibangun sama arsitek yang namanya Antoni Gaudi. Dan gereja ini tuh dibangun dari tahun 1882 sampai sekarang belum selesai. Di atas tuh masih dibangun gitu loh. Dan katanya tahun ini atau tahun depan, pokoknya tepat 100 tahun mengingat Antoni Gaudi itu mau diselesain gerejanya katanya, hopefully gitu. Dan untuk masuk ke sini tuh lu perlu tiket, dan itu tuh war tiket. Dan gue kebetulan tidak dapat tiketnya, jadi kita lihat dari luar aja kayak gini. Jadi ini emang bagus banget sih. Dan fun fact-nya, Gaudi itu mengabdikan 40 tahun terakhirnya tuh buat bikin proyek ini. Jadi bisa lu lihat ini tuh stylenya, arsiteknya adalah Gothic ditambah Art Nouveau. Jadi emang unik banget, cuma satu-satu di dunia katanya. Oke, ke Barcelona tidak mampir ke Sagrada Familia berarti kurang afdol. Next kita lanjut lagi jalan-jalan. Sekarang gue udah nyampe di Park Güell, salah satu taman yang ikonik juga di Barcelona. Arsiteknya sama, Gaudi yang bikin. Ini terkenalnya karena dia tuh arsiteknya agak unik, agak nyeleneh gitu. Dia bangunnya kayak ada kursi-kursi yang ditempel-tempel keramik. Dan di sini emang kalian bisa piknik, bisa nyantai, bisa ya taman lah pada umumnya, dan melihat kota Barcelona dari atas. Buat kesini itu butuh tiket, dan tiketnya itu suka sold out. Jadi kalau sold out, mending kalian beli itu jauh-jauh hari. Nah, belinya di mana? Udah pasti di mana guys? Traveloka. Jangkauan Traveloka sampai Eropa. Tinggal search aja Park Güell, ada Traveloka, mantap. Semuanya langsung ada di situ. Street ini sepanjang ini kayak plaza-plaza gitu, banyak kafe, restoran. Akhirnya ngelihat kota Barcelona yang di kepala gue tuh, Barcelona, Spain tuh kayak gini, kayak ya rame gitu. Sambil kita mencari mau makan paella, salah satu makanan wajib kalau kalian ke Spanyol, karena makanan khasnya tuh paella. Paella apa? Itu yang di UK yang kayak gini. Nah itu dia. Setelah kurang lebih 45 menit, enggak loh, hampir 1 jam ngantri. Katanya the best paella yang ada di sini harganya 10 euro. Paling murah dan paling best katanya. Kita cobain. Pesanan pertama ada tapas, ini kayak gorengan. Appetizer lah, calamari. Cuminya empuk, masih garing, fresh nih. Kita nunggu paella 20 menit, tapi dalam 40 menit kita harus sudah di kapal. Kalau nggak kapal pergi, apakah kita kan bisa? Kita tahu. Ternyata nggak terlalu lama, kita jadi masih ada waktu. Let's go, langsung kita cobain paellanya ini. Jadi ini semua fresh, dipesan, baru dimasak, nasinya semua juga. Paella itu adalah saffron infused rice. Jadi dia kuningnya itu dari saffron. Biasanya di-serve dengan seafood, sama stoknya juga bisa seafood biasanya. Wah gila, nasinya lembut banget, cuminya juga. Ini kolom emang worth the antri, emang paellanya enak, nggak terlalu asam, makanya dikasih lemon dikit biar lebih mantap. Tapi semuanya rasanya main, stoknya main, wangi, kayak lu di mulut lu tuh berasa seafood. Dan nasinya itu yang menurut gue pas, dia nggak kekerasan, nggak kelembekan. Kadang paella ada kekerasan, di semua kolom boleh dicoba, nyam. Enak, udah, see you on board. Jadi ini kan hari kelima di kapal. Lu tuh bisa turun buat explore Palma de Mallorca atau lu bisa explore kapal. Tapi karena kalau mau turun itu agak hassle dan lu cuma punya waktu kurang lebih nggak sampai 7 jam, kayak 6 jam, 5 jam doang, gue memutuskan untuk explore kapal. Karena kalau turun itu lumayan ribet, lu harus jalan 1,5 kilo baru naik bus, atau lu naik taksi, ya agak ribet lah. Jadi, unless lu udah booking short excursion dari RCC-nya langsung, itu lebih less hassle. Tapi karena gua nggak booking, jadi gua mau explore kapal hari ini ada apa aja. Dan enaknya kalau kalian explore kapal pas semua penumpang tuh lagi pada turun explore city, kapal tuh milik kalian. Karena sepi. Lihat, mau main semua aktivitas tuh terserah, suka-suka. Itu dia. Itu juga tips. Misalnya kalian udah research nih satu kota, aduh kayaknya kurang menarik, saran gue mending kalian di kapal aja, karena bisa menikmati kapalnya tuh kayak
private gitu. Kayak sekarang nih, gue mau olahraga dulu nih. Ini di Jakarta juga lagi hits, jadi selain pedal, ini juga hits nih olahraga ini. Apa namanya? Table tennis competition. Game point. Yeah. Dan sekarang gue lagi ada di solarium area. Di situ ada restoran. Di sini juga ada whirlpool buat nyantai, buat berendam, melihat pemandangan kayak gini. Menarik ya. Jadi liburan ini tuh buat siapa sih guys? Gue mengutip dari quotes Om Fitra Eri. Jadi misalnya kalian karyawan, udah kerja lembur, kerja 24 jam seminggu, udah nih ngumpulin uang banyak-banyak, kerja, percayalah bos kalian akan nikmatin tempat ini pasti. Bukan kalian yang nikmatin, bos kalian. Guys, hari kelima ini lidah gue udah butuh sambel. Tadi gue lihat rawit, set bawang putih sama tomat, sama ayam. Kita geprek ayam. Bawang putih. Nih gue kasih tahu caranya nih guys. Kapan lagi lu bikin ayam geprek di cruise di Eropa? Nih gue udah siapin ayam kita, sayur sama nasi. Dan ini bahan-bahan sambelnya, bawang putih, cabai rawit, tomat. Gimana caranya? Ya, tinggal kita geprek aja nih. Kita ulek, kasih garam dikit sama gula dikit. Udah, langsung kita ulek aja. Ayam geprek bro. Ayam geprek made in Spain. RCC harus jual menu ini guys. Tolong RCC jual menu sambal. Bukan jual, tolong diadain menu sambal. Tips ini nggak akan kalian temuin di video manapun. Cuma di video Traveloka. Bikin sambal di cruise di Spain. Habis makan banyak, mau main aktivitas pakai fisik biar apa? Menurunkan makanan tadi guys. Udah terisi dengan ayam geprek, saatnya kita menjadi... Nggak tahu. Saatnya kita rock climbing wall. Let's go. Kok bocah semua yang main? All from there, okay? Have you done it before? Ya. Alright, have fun. Are you okay? I'm okay. I'm scared. Just jump. I'm scared. No, just jump. You just jump like this. Come on. Come on, here. Jump. Jump. Here, come on. Yes, that is the only way of going down. Guys, ini aktivitas paling fisik nih. This shot is hard. Thank you. Next climber. Yuk. Next climber. Yang biru susah guys, yang kuning gampang. Habis ini coba kuning kali ya. Thank you. Habis olahraga emang paling bagus tuh cold plunge biar otot lu rilis. Dah cukup, dingin. Anginnya dingin bro. Dingin. Cold plunge udah, sekarang mau main ini nih. Water slides, karena kemarin pas di Utopia water slides belum buka. Jadi gue belum cobain, sekarang udah buka. Kita cobain langsung. Untuk menutup hari kita mau nonton, ini ada Blue Planet di Amber Theater. Ini depan banget nih, lihat.
Oke, see you guys di day 6. Bye-bye. Bonjour, un pain au chocolat si vous voulez. Ada mobil. Hari ke-6 kita lagi turun ke Marseille. Kalau lu search secara di Google tuh saya Marseille. Ini kita mau explore France. Jadi buat ke kotanya itu lu bisa naik shuttle bus, harganya bayar 20 euro round trip, atau lu bisa order taksi online 20 euro juga one trip, atau lu juga bisa pesen taksi online harganya 20 euro juga. Lu hitung aja, kalau lu sendiri lebih murah naik shuttle bus, tapi kalau ramean pasti jelas lebih murah pesen taksi online. Ya udah gitu aja. Ini kapalnya gede ya. Gede banget. Kita explore France. Gue udah belajar nih. Madame, un pain au chocolat s'il vous plaît. Un café. Destinasi pertama kita adalah Parc Longchamp. Jadi bukan tas ya, ini taman. Ini adalah taman yang paling terkenal di Marseille. Jadi ini tuh dibangun untuk merayakan selesainya pembangunan Kanal de Marseille. Dan emang bagus banget ya, ini megah. Pembangunan taman itu dimulai dari tahun 1839 dan selesai itu 1869. 33 tahun. Dan gaya arsitekturnya bisa lu lihat itu adalah neoklasik. Di depan taman ini juga ada air mancur super gede yang namanya Château d'Eau. Jadi taman ini itu tuh dalamnya dia tuh ada 2 museum gede, sebelah kiri sama sebelah kanan. Dan ini tuh dibikinnya tuh simetris banget ya, bagus sih. Kiri kanan tuh pas. Dan Longchamp itu kan sebenarnya artinya kuda. Dan karena namanya tuh Longchamp itu kan tempat pacuan kuda. Jadi dikira ini sebenarnya tempat pacuan kuda, tapi sebenarnya bukan. Namanya doang gitu. Jadi di belakang gua ada air mancurnya. Tadi kan di depan ada air mancurnya. Ini sekarang di belakang juga ada di sini. Lihat, lu bisa kelihatan ya. Ini gayanya tuh very neoklasik, kayak campuran antara Prancis dan Inggris. Nih bangunan-bangunannya. Tuh. Di sini museumnya tuh Museum de Beaux-Arts. Ini juga Museum de Historie Naturale. Itu namanya Longchamp, pacuan kuda artinya. Tapi patungnya banteng. Nggak ada kuda-kudanya, semuanya banteng. Oke, yuk kita explore lagi. Habis dari Parc Longchamp, kita pindah ke namanya, gue susah bacanya. Namanya itu adalah Ville Port de Marseille. Ya, intinya Old Port of Marseille. Jadi di sini adalah asal mula kota Marseille tuh di sini, dari port ini. Jadi tempat ini tuh udah dipakai dari sekitar 600 sebelum Masehi. Dulunya itu dipakai sebagai pelabuhan yang sekarang tuh diubah menjadi tempat wisata. Ada toko-toko, ada tempat makan, ada kafe. Tetap juga digunakan sebagai port, itu bisa dilihat banyak yah-yah dan kapal-kapal yang sedang berlabuh. Jadi dulu sejarahnya kolonial Yunani waktu datang ke sini itu, dia tuh datang dari Pocacea, mendarat di sini, terus mendirikan sebuah koloni yang namanya Massalia. Itu dia awalnya kota ini jadi tuh kayak gitu. Di sebelah situ juga lu bakal lihat ini adalah salah satu tempat yang populer juga di Old Port ini. Ini tuh kanopi terbuat dari cermin. Jadi di sini lu bisa nongkrong, bisa nyantai, ya menikmati suasana Old Port dan sekaligus menjadi jantung kota dari kota Marseille ini. Bonjour. Oke, ya ini dia lunch kita. Jadi karena Marseille itu terkenal sama seafoodnya, tangkapan seafoodnya yang sangat fresh, jadi kita harus makan seafoodnya yang fresh. Ini gue udah pesen paket 2 orang, banyak ya. Ada 12 oyster, 8 udang, ini ada clam kecil-kecil, ada keong, ini mussel, sama dapat roti. Oysternya kita coba. Fresh banget. Dia garing, dia bukan tipe yang creamy kayak di Jepang itu kan creamy ya. Ini lebih kayak oyster yang ada di Melbourne. Waktu itu gue makan di Melbourne kayak gini, tipenya garing-garing. Sama yang waktu gue makan di Afrika juga kayak gini, garing-garing. Sekarang muscle-nya.
Sekarang ini apa ya? Bagi cat nih. Gue mau coba cocol ini deh. Dia kenyal gitu ya, kayak makan gummy bear. Freshnya gila sih. By ini semua mentah. Jadi kalau kalian tidak bisa makan mentah, mungkin boleh di skip. Cuma kalau kalian bisa makan mentah, ini enak. Dan terakhir nih udang. So fresh, manis, garing, nggak amis sama sekali. Yang gue surprise semua ini mentah, tapi nggak ada yang amis. The best. Silahkan dicoba, namanya Chef Roger. Ini gue rekomen sih. Oke, menarik. Habis ini gue mau menuju cruise lagi. Ternyata ada shuttle bus guys. Itu gratis. Tadi gue dikasih tahu orang gue bisa naik shuttle bus dari sini ke port tuh gratis. Oke, see you on board. Untuk menutup hari ke-6 kita menonton Hector Ruiz Feel the Show Magic. Menarik sekali ya, ini gue tunggu-tunggu dari kemarin Magic Show ini. Semoga kalau tiba-tiba dia butuh volunteer, gue akan angkat tangan gini cepet. Yaudah gitu aja guys, hari ke-6. See you besok, kita bakal explore. Ciao, bonjour. Hari ini mau turun ke Pisa, jadi mau explore Pisa. Cuma sebelum itu mau sarapan dulu dan gua akan kasih tips kalian. Sarapan itu nggak cuma di Windjammer, Solarium, Park Cafe, ada satu tempat yang biasanya itu bayar kalau siang, tapi kalau pagi dia breakfastnya gratis. Namanya adalah Johnny Rockets. Biasanya itu dia bayar, cuma kalau pagi dia selalu gratis. Ini dia guys, breakfastnya menarik ya, dia agak beda sama tempat-tempat lain. Gue pesen The Works, ada scrambled egg sama roti. Not bad. Menarik. Jadi kalau kalian pengen cari sensasi yang berbeda, boleh mampir ke Johnny Rockets untuk sarapan. Karena ini cuma sampai 9.30. Itu udah bebenah. Oke, let's go, kita explore Pisa. Oke, perfect. Jadi buat menuju Pisa itu sebetulnya kalian bisa manual. Misalnya naik kereta atau naik bus. Sebetulnya naik kereta sih, cuma karena hari ini kereta itu lagi rusak. Jadi harus pakai tour. Di belakang tuh ada tour-tour yang bisa kalian ikutin. Atau kalian kalau nggak mau pusing nih, beli short excursion yang udah ada dari paket RCC-nya. Ini gue udah beli tour gini di Tanti Tours nih namanya. Silahkan dicatat. Harganya 50 euro satu orang round trip. Udah muter Pisa sama satu tempat lagi, gue lupa tadi namanya. Oke, let's go, kita explore Pisa. Selamat datang di Pisa. Di belakang gue sudah ada Menara Pisa. Ini tuh sebetulnya tahun yang kecil, jadi di tengah-tengah kota ada tempat kayak gini. Nah, orang itu biasanya bikin foto kayak gini. Ini kan Menara Pisa tuh miring. Nah, orang tuh biasanya kayak megang tuh kayak mau dorong loh, kayak gini nih. Lurus gak? Pas kan? Ya oke kayak gitu. Jadi Menara Pisa ini itu dibangun, tadinya tuh dia mau bangunnya lurus. Tapi karena tanahnya itu dia lebih lembek, jadi pada saat dibangun ke sampai lantai 3, dia kok lalala miring gitu. Jadi akhirnya miring. Dan dia tuh selama bertahun-tahun tuh miringnya nambah. Cuma sudah direnovasi, jadi dia miringnya stop. Pakai teknologi modern lah intinya. Jadi dari miringnya harusnya makin miring, tapi dengan teknologi dia stop gitu miringnya. Menara Pisa ini tuh dibangun tahun 1773 dan di dalamnya itu ada 294 step. Sebetulnya lu bisa naik ke atas terus lihat, cuma bayar $20. Berapa tadi? 25 euro deh kalau nggak salah. Ya cuma ngeliat doang gitu, tapi ya udahlah. Karena kan kita kesini tujuannya adalah bikin foto megang Pisa kayak gini. Ya udah guys, gitu aja. Menara Pisa salah satu ikon di kota Pisa dan merupakan salah satu keajaiban dunia yang diumumkan pada tahun 2007. Tempat di mana orang bisa foto-foto kayak Oke, let's go, kita explore kota Pisa lagi nih. Makan
Siang kita adalah pasta. Gue lagi ada di Primo. Jadi ini tuh lucu banget karena lu tuh bisa pesan size-nya mau seberapa lapar. Ada mau medium large yang large tuh 180 gram. Gue pesan medium 150 gram. Bisa pilih bentuk pasta, bisa pilih saus, bisa pilih side dish. Jadi kayak custom semua, custom made. Ini gue pesen, nggak tahu gue lupa namanya karena dalam bahasa Itali. Pokoknya yang pasti gue pesen yang rasa special of the month dan bentuk pastanya ini apa tadi? Lupa. Oke, langsung kita cobain aja. Interesting. Biasanya tomat gitu, agak sedikit asam, cuma karena gue tambahin cabai bubuknya mereka jadi agak pedes-pedes gitu. Sama gue juga ada pesen Italian meatball. Sini memang tomatnya beda sih. Sebanyak ini cuma 7 euro, menurut gue worth it karena porsi gede, rasanya juga klasik banget. Boleh cobain namanya Primo. Memang agak jauh tapi worth the walk. Oke, nah gitu aja. Kita cari snack lagi. Bombolo. Gue ada pesen satu yang pistachio ini. Ini pistachio. Yang ini yang vanilla. Jadi satu tradisional, satu yang modern. Gue mau coba yang klasik dulu. Ini yang vanilla cream. Masih hangat. Gila dalamnya. Ini airy banget bro. Cobain sampai krimnya belum dapet. Bomboloni yang nggak padat, airy, tapi fluffy, krimnya juga pas, nggak kemanisan, semua perfect. Ini pas nih gue rasio roti sama isian. Ya ini sebenarnya donat ya, tapi beda cara goreng. Tapi ini gue suka banget. Menarik, bomboloni di Bombolo. Ini free bro. Kalau ini yang lebih ala-ala settingnya. Jadi semuanya di sini tuh free aja. Mau yang fancy, apa mau yang recet kayak di atas, semua bisa. Untuk menutup malam terakhir kita di cruise selama 8 hari 7 malam, kita akan dine di salah satu restorannya yang itu bentuknya table setting. Jadi ini kan baik banget restoran ini. Gue di lantai 4, pastiin itu sesuai sama yang udah tertera di kartu kalian. Ini tulisannya dining, deck 4, table berapa gitu. Tapi sebelum kalian nggak usah ngikutin nggak apa-apa. Jadi kalau kalian mau makan lebih cepat, tinggal datang aja jam berapa, terus tanya tablenya available atau enggak gitu. Ini bentuknya table setting, ada course, ada starter, main course, desserts. Setiap hari menunya beda-beda. Ini juga termasuk udah free. Hari ini adalah temanya Mediterranean, Bon Voyage. Sudah gue order, jadi ini ada tapas sama ada lem. Katanya lemnya favorit. Ini tapasnya, pakai bread, ada hummus. Jadi intinya gini, kalian tuh bisa makan dimanapun bebas. Dan setiap hari makanan itu kan ganti-ganti temanya. Sama, mau makan di main dining atau di Windjammer sebetulnya makanan itu persis. Cuma kalau makan di situ lebih nyantai. Karena makannya kan di-serve gitu loh, nggak kayak rebutan gitu. Dan lebih cantik aja di plating gitu loh. Sekarang kita cobain ini nih. Coba kita dengar. Ini katanya 16 jam dia masak. Kita buktikan dengan gitu ya. Let's go. Waiter nggak bohong, dia bilang ini very nice, lembut 16 jam, terbukti empuk, ini tender banget, terus nggak ada bau lemnya sama sekali. Ini sangat cocok untuk menutup hari terakhir kita di cruise setelah 7 hari dan malam ke-7 ini ditutup dengan makanan perfect dan yang pastinya gratis. Uhuy. Ayo
sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Selesai sudah trip kita, cruise 8 hari 7 malam yang menurut gue super worth it. Keliling Mediterranean, turun-turun di berbagai kota, experience 3 negara. Menurut gue itu tuh harus banget kalian coba sekali seumur hidup. Karena dengan kalian bayar sekali, dapat fasilitas premium, tinggalnya enak, terus bisa hopping-hopping juga ke berbagai tempat. Itu menurut gue cuan. Dan kalau kalian mau beli, udah pasti di mana ya? Di Traveloka, karena harganya terbaik, banyak pilihan destinasi, pembayaran juga fleksibel. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke orang tua kalian, dan subscribe ke YouTube channel Traveloka karena banyak banget video budget dan itinerary yang seru-seru yang ada di YouTube channel Traveloka Indonesia. Don't worry no rugi, liburan mewah dan terjangkau, naik kapal pesiar Royal Caribbean Cruise hanya di Traveloka. See you in the next video. Jangan kemana-mana, stay tune terus karena trip Europe ini nggak selesai sampai di sini. Habis ini gue mau lanjut ke